Pemirsa, penganiayaan asisten rumah tangga kembali terjadi seperti yang terjadi pada 5 orang asisten rumah tangga di Jakarta Timur dan 1 orang asisten rumah tangga di Jakarta Barat. Lima orang asisten rumah tangga di Rawabunga, Jatinegara, Jakarta Timur menjadi korban penganiayaan oleh majikannya. Mereka berhasil kabur dengan melompati pagar kawat berduri setinggi 2 meter. Kelima ART di bawah umur tersebut mengalami siksaan mulai dari penganiayaan fisik, jam kerja melebihi batas, makan dibatasi, hingga tak diberi gaji sesuai yang dijanjikan. Kepolisian kini telah menyelidiki kasus tersebut dan belum menetapkan tersangka. Daripada anak korban, ART tersebut sudah kami dalam perlindungan kami, ada di rumah aman. Anak tersebut mendapatkan pendampingan, mendapatkan layanan psikologi, bahkan kesehatan. Iya, berapa hari tidak makan. Sementara itu, seorang asisten rumah tangga yang disekap dan tidak diberi makan oleh sang majikan, kekejaman majikan terhadap asisten rumah tangga tersebut viral di media sosial. Selain disekap di dalam rumah majikan dan tidak diberi makan, Isabella Pule juga mendapat kekerasan dan tidak mendapat gaji. Perempuan berusia 20 tahun itu berhasil diselamatkan saudaranya di rumah sang majikan di Jalan Dr. Semeru, Grogol, Jakarta Barat. Hingga kini sejumlah saksi dan korban masih diperiksa oleh Polres Jakarta Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat Asia One Air ditembak orang tidak dikenal di lapangan terbang Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat jenis karavan yang mengangkut logistik pemilu ditembak saat hendak melakukan pendaratan. Pesawat Asia One Air ditembak orang tak dikenal di lapangan terbang Milawak, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Pesawat jenis karavan yang mengangkut logistik pemilu ini ditembak saat hendak melakukan pendaratan. Pelaku penembakan diduga kelompok kriminal bersenjata yang berada di Kampung Ambobra. Badan belakang pesawat bagian kanan terkena 1 tembakan yang tembus ke arah pintu belakang pesawat. Kapolda Papua menyampaikan tembakan tersebut dibalas oleh aparat keamanan TNI Polri sebagai tindakan hukum kepada OTK yang menembaki pesawat. Penembakan terindikasi ada keterkaitan dengan hasil perhitungan suara pemilu legislatif. Tapi kami pastikan penembakan itu bukan untuk apa-apa, tetapi mengganggu proses yang sedang jalan. Saya sudah minta untuk Kapolri melalui Kapolres, untuk Kapolres segera kotak suara yang sudah diamankan itu segera dibawa ke Wamena atau langsung ke Duga, ke Puncak, ke Ilaga. Kapolda juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing oleh isu yang dapat menimbulkan kepanikan, sehingga dapat terjaga situasi yang aman dan damai selama proses penyelidikan berlangsung. Dari Jayapura, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, PT KAI Daup 1 Jakarta sudah membuka pemesanan tiket kereta api jarak jauh untuk masa angkutan Lebaran tahun 2024 sejak Kamis kemarin. Pemesanan bisa dilakukan melalui aplikasi Akses KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Bagi Anda yang ingin mudik ke kampung halaman dengan moda transportasi kereta api pada momen libur Lebaran tahun 2024, nampaknya harus mempersiapkan diri mulai sedini mungkin. Tak perlu cemas atau khawatir kehabisan tiket kereta, sebab terhitung mulai hari Kamis, tiket kereta api jarak jauh pada masa angkutan Lebaran 2024 sudah bisa dipesan oleh masyarakat. Tiket kereta untuk keberangkatan H-10 Lebaran hingga seterusnya sudah dapat dipesan calon penumpang melalui aplikasi Akses by KAI serta seluruh channel resmi penjualan tiket kereta yang bekerja sama dengan PT KAI. Tiket mudik Lebaran kereta api jarak jauh untuk keberangkatan H-10 pada momen Lebaran 1444 Hijriah yang insya Allah jatuh pada tanggal 10 dan 11 April 2024. Per hari ini sudah dapat dipesan melalui aplikasi Akses by KAI, web kai.id, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya. PT KAI mengimbau kepada seluruh calon penumpang untuk memperhatikan syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum melakukan pemesanan tiket kereta
guna menghindari terjadinya kesalahan. Dari Jakarta Pusat, Rani Stone Sanjaya, iNews melaporkan. Harga beras di sejumlah pasar tradisional di Jakarta naik drastis. Di Pasar Grogol, Jakarta Barat, harga beras medium naik Rp4.000 menembus menjadi Rp13.000 per liter. Akibatnya, para pedagang mengalami penurunan omset hingga 50%. Harga beras di pasar tradisional Grogol, Jakarta Barat mengalami kenaikan signifikan. Beras medium yang sering diminati masyarakat kini mengalami kenaikan Rp4.000 per liter. Dari semula hanya Rp9.000 naik menjadi Rp13.000 per liter. Sementara harga beras premium naik Rp3.000 per liter dari Rp15.000 menjadi Rp18.000 per kilogram. Akibatnya para pedagang beras mengalami penurunan omset penjualannya menembus 50%. Salah satu pedagang beras mengaku kenaikan harga beras ini sudah berlangsung hampir 2 pekan terakhir. Faktor kenaikan harga beras ini dipicu menipisnya stok beras di pasar induk. Berapa persen kok naik? 4.000 lah kira-kira sekilo. Biasanya berapa? Harga? Biar dulu mah 9.000. Naik 4.000? Iya. Kenaikannya udah berapa lama kok? Udah sejak itu aja. Ribut naik, udah naik terus sampai sekarang. Sejak Pilpres ini juga naik? Iya, sebelum Pilpres juga udah naik. Pedagang di pasar tradisional Grogol ini berharap agar pemerintah dapat segera menormalkan harga beras agar omset penjualannya kembali meningkat dan masyarakat tidak terbebani akibat tingginya harga beras. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, di Tegal, Jawa Tengah, harga beras yang kian mahal menembus Rp17.000 per kilogram membuat warga beramai-ramai beralih membeli beras murah seharga Rp10.000 per kilogram. Warga bahkan rela berdesakan demi mendapatkan beras murah. Puluhan emak-emak ini berdesakan berebut antrean. Seorang ibu rumah tangga ini bahkan antre sambil menggendong balitanya demi mendapatkan beras murah di Pasar Kejambon, Kota Tegal, Jumat siang. Tingginya harga beras membuat ratusan warga terpaksa membeli beras murah SPHP, stabilisasi pasokan harga pasar, yang dikeluarkan pemerintah melalui Bulog. Mahalnya harga beras di pasaran membuat masyarakat kalangan menengah ke bawah di Kota Tegal kian tercekik. Pasalnya harga normal beras medium naik menjadi Rp16.000 dari Rp11.000 per kilogram. Harga beras premium bahkan naik menembus Rp18.000 dari Rp17.000 per kilogram. Sejumlah warga mengaku tidak mampu lagi untuk membeli beras jenis medium dan premium di pasaran yang harganya semakin tak terjangkau. Terlebih beras merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Bolok, biar bolok yang penting bisa dimakan untuk isi perut. Berapa harga per bulan? 54.500. Itu yang 5 kilogram ya? 5 kilo. Kalau beras biasa berapa Bu di pasaran? 16-17. Itu yang medium. Kapan akan turunnya beras? Kita itu warga kecil, bukan di atasan. Harga itu harus mencelat. Pedagang beras Mitra Bulog mengaku sebanyak 5 kintal beras SPHP ludes hanya dalam waktu 2 jam. Cuma memang karena di luar harga beras lagi naik ya. Jadi memang masyarakat sangat menginginkan beras tersebut. Jadi ini udah mulai 1 minggu ini harga seperti ini. Jadi kemarin di dropping 5 ton juga cuma 2 jam. Setiap pembelian beras Bulog dibatasi masing-masing pembeli hanya diperbolehkan maksimal membeli 5 kantong beras. Warga berharap pasca pemilu, pemerintah bisa segera menurunkan harga beras, mengingat dalam waktu dekat akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana semua harga kebutuhan pokok meroket. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mengurangi polusi udara dan menahan banjir serta meningkatkan ketahanan pangan di Jakarta, ini dilakukan penanaman pohon dan juga tebar bibit ikan.
Kadin DKI Jakarta bersama Pemprov DKI Jakarta dan masyarakat di wilayah Jagakarsa menanam 50 pohon trambesi dan juga tabebuya, serta menebar bibit ikan di Embung Jagakarsa, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Diharapkan hal ini bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar. Selain itu, pemirsa, penanaman pohon diharapkan dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor dan juga banjir yang selalu menjadi langganan ibu kota. Kita kan satu kemarin program komisi, kemudian yang kedua pastinya juga untuk menangkal banjir. Yang kita tanam juga adalah trambesi dan tabebuya, di mana akarnya ini bisa menyerap karbon sehingga polusi bisa